Halo sahabat semua film, gimana? Hari ini kalian dapat cerita apa? Semoga ceritanya baik buat kalian semua. Jangan lupa bernafas. Kali ini asiknya film bakal bahas alur cerita dari film Jungle. Film yang rilis di Indonesia pada tanggal 28 Maret 2017 disutradarai oleh Greg McElleen. Film ini diangkat dari kisah nyata sang petualang asal Israel, Yossi Ginsberg, yang tersesat di hutan Amazon pada tahun 1981. Di film ini, Yossi diperankan oleh Daniel Radcliffe. Yossi yang hobinya berpetualang ke banyak tempat, sedang berkunjung ke Bolivia untuk melakukan perjalanan ke hutan Amazon. Yap, daripada kelamaan nunggu, karena nunggu itu nggak enak, cus langsung aja sikat miring. Asiknya film bakal ceritain buat kalian. Di awal film, kita diliatin Yossi yang lagi nge-BM truk buat nuju ke Bolivia. Pas sampai, dia harus naik perahu dulu buat nuju ke area camp. Pas sudah mau berangkat, malah ada yang telat dan hampir ketinggalan. Beruntung belum jauh, jadi muter balik. Pria tersebut adalah Markus. Lalu mereka berkenalan. Mereka menjadi teman dan mendirikan tenda bareng. Pas lagi keliling, Markus ketemu sama teman lamanya, yaitu Kevin. Terus dikenalin juga ke Yossi. Mereka saling berbagi cerita. Yossi yang udah tahu Kevin ini adalah pendaki dan juga fotografer. Lagi sibuk ngobrol, Yossi ketemu sama cewek, terus kenalan. Mereka ngobrol dan sambil minum di tenda sampai ketiduran. Keesokannya, Yossi, Markus, dan Kevin pergi ke suatu tempat. Karena tujuan mereka itu sama, yaitu berpetualang di hutan Amazon. Saat Yossi lagi di jalan, dia ditawarkan oleh seorang pemburu yang bernama Carl yang menjadi tour guide di hutan Amazon. Yossi yang terlihat ingin pergi ke sana dan mencoba mengajak Kevin dan Markus. Yossi mencoba menjelaskan kepada mereka berdua agar bertemu seorang pemburu tersebut. Saat keesokan harinya, mereka bertemu dengan seorang pemburu yang bernama Carl tersebut. Dan pemburu tersebut menjelaskan kepada mereka bahwa di hutan Amazon tersebut ada suatu suku Tromonas yang belum pernah mereka dengar. Pemburu yang mengetahui bahwa Kevin seorang fotografer mencoba membujuk Kevin. Kevin yang kebujuk rayuan si pemburu pun mau ikut pergi dengan Yossi dan pemburu tersebut. Tapi tidak dengan Markus. Yossi yang mencoba membujuk Markus agar dia ikut. Dan akhirnya ikut juga dia. Yossi kegirangan dah tuh, mereka jadi pada ikut. Mereka pun prepare mencari dan membeli bahan untuk di hutan Amazon tersebut. Sesampainya di hutan rimba mandi di wisata Amazon Bolivia, mereka pun berjalan bersama Carl, si pemburu, dengan sesuai rute. Di malam hari, Carl berbagi cerita pada mereka bertiga tentang suku Toromanas tersebut. Ketika tidur, Markus dikagetkan dengan seekor kupu-kupu yang ada di tubuhnya, yang membuat mereka kaget dan terbangun. Keesokan harinya, Yossi ngecengin Kevin dan Markus datu tentang kejadian semalam. Carl memberitahu mereka bahwa hujan akan turun. Dan benar saja, seperti pawang hujan, hujan pun turun. Kevin menanyakan kepada Carl, kenapa kau bisa tahu akan turun hujan? Carl pun menjawab, aku tahu segalanya. Sombong datu dia. Hujan pun reda. Mereka pun ngecamp dan membuat perapian. Scene berpindah ke mereka yang sudah lelah, terutama Markus yang merasakan kesakitan pada kakinya. Yossi kesabet dah tuh kena ranting karena ulah Kevin. Yossi yang kesal meminta Markus untuk diam dan berjalan lagi. Carl yang jalan duluan membuat Markus merasa panik. Dia takut tersesat di hutan tersebut. Kevin meyakinkan Markus bahwa mereka tidak tersesat. Mereka dikagetkan dengan seekor sapi dan pengembalanya. Kevin menanyakan sebuah tempat kepada pengembala tersebut, dan pengembala tersebut menunjukkan kepada mereka. Mereka pun jalan lagi dan bertemu dengan si Carl, si pemburu tersebut. Yossi meminta kepada Carl agar tidak meninggalkan mereka, karena mereka kira tadi mereka tersesat. Mereka bertemu dengan warga pedalaman, yaitu Asar Yamas. Mereka mandi di sungai dan menjadi bahan tontonan warga tersebut. Di malam hari, mereka bergembira bersama. Keesokan harinya, Markus mencoba mengobati kakinya. Terlihat seorang nenek dan anak kecil yang mengalami luka yang sama. Dan akhirnya dia jadi dokter dadakan deh. Mereka terlihat bergembira. Terlihat dari Carl yang bermain dengan anak kecil, Yossi yang bermain bola, dan Kevin yang memoto Yossi.
Mereka pun meneruskan perjalanan. Carl melihat seekor monyet dan menembaknya. Markus yang terlihat kasihan dengan seekor monyet tersebut meminta Carl agar berhenti memukulnya. Markus meminta agar menembaknya lagi saja. Carl beranggapan bahwa di hutan jangan pernah membuang peluru. Malamnya mereka menyantap monyet panggang. Memang terlihat jijik. Kevin dan Yoshi pun memakannya. Markus tidak memakannya karena merasa jijik. Di pagi hari, Markus merasa kesakitan pada kakinya, yang membuat dia agak lambat berjalan. Carl mencoba mengobati luka Markus. Carl meminta agar Markus tidak memaksakan berjalan dan membuka sepatunya ketika berhenti. Kevin dan Yoshi yang melihat kaki Markus tersebut berinisiatif untuk membawa sebagian barang bawaan Markus. Markus senang dan Carl yang berterima kasih pada mereka. Yoshi dan Kevin merasa Markus menghambat perjalanan mereka. Di malam hari, Markus mencoba meminta maaf kepada mereka karena Markus membuat perjalanan mereka terhambat. Yoshi meminta Markus agar istirahat. Keesokan harinya, Carl meminta mereka agar tidak meneruskan perjalanannya. Carl melihat suatu hal mustahil untuk meneruskan perjalanan tersebut, dilihat dari luka yang dialami Markus. Yoshi tidak setuju dengan pendapat Carl. Kevin menyarankan kepada Carl agar membuat rakit, dan mereka pun membuat rakit. Carl terlihat panik saat ada jeram, yang membuat mereka berdebat karena instruksi Carl yang salah. Keesokan harinya, Kevin mengajak Carl untuk berangkat menggunakan rakit lagi. Namun Carl tidak mau. Mereka pun membuat keputusan. Markus pergi dengan Carl yang melewati hutan. Kevin dan Yoshi melewati jalur air. Saat Yoshi dan Kevin bersantai, mereka dikagetkan dengan jeram yang ada di depannya. Mereka mencoba mendayung menuju tepi, namun tidak bisa karena jeram yang sangat besar. Mereka melihat batu di depannya yang membuat rakit mereka tersangkut. Kevin mencoba menyeberang ke tepi agar membuat salur merambat dan menarik Yoshi. Saat Kevin menyuruh Yoshi melemparkan parangnya, namun tak berhasil. Yoshi pun terbawa arus. Saat terbawa arus, Yoshi pun terbentur batu. Yoshi selamat dan mencoba menepi. Yoshi mencoba memanjat tebing, namun dia tersungkur jatuh ke bawah. Sesampainya di atas tebing, dia meneriaki Kevin. Di malam hari, hujan pun turun. Yoshi berteduh di bawah pohon beringin. Keesokan harinya, Kevin melihat tas ransel yang terbawa arus dan mencoba mengambilnya. Dapet dah tuh, dipeluk-peluk dah. Yoshi mencari keberadaan Kevin dan meneriakinya. Kevin! Kevin! Yoshi beristirahat sejenak dan membuat sebuah peta dan pesan kepada Kevin dengan sebuah kertas dan meninggalkan makanan beserta pesan tersebut di atas batu. Yoshi melanjutkan perjalanannya. Dia melihat buah, namun ketika diambil, dia malah melihat ular. Karena dapat pesan dari Carl bahwa laki-laki itu suka tantangan, dia pun jadi berani dan membunuh ular tersebut. Keesokan harinya, Yoshi yang merasa kakinya sakit dan kelaparan mencoba beristirahat sejenak dan melihat peta yang dia bawa. Pas lagi istirahat, Yoshi merasakan sesuatu di kepalanya dan ada yang bergerak di jidatnya. Di malam hari, Yoshi terbangun dan dibuat aneh dengan penampakan Markus yang memanggilnya. Yoshi dibuat terbangun lagi karena ada seekor macan di dekatnya. Lalu Yoshi mencoba mengusirnya. Keesokan harinya, Yoshi merasakan kesakitan pada jidatnya tersebut dan mencoba mengeluarkan sesuatu di dalamnya. Dan ternyata ada seekor lintah di dalamnya. Yoshi melihat ada potongan kayu saat di perjalanan dan mencoba memanggil-manggil seseorang. Tak lama kemudian, Yoshi menemukan telur burung dan mencoba mengupasnya dan memakannya. Yoshi membuka petanya lagi dan menandakan bahwa dia sedang dicuri pelaya. Dia mencoba membuka kakinya yang terluka parah.
Dia sangat menyesal. Yoshi mencoba memendamnya dan tidak memberitahu mereka, karena Yoshi tidak mau terlihat lemah di antara mereka. Yoshi pun melanjutkan perjalanannya. Yoshi melihat jejak kaki dan mencoba meneriaki Kevin. Saat Yoshi melihat bekas telur yang dia makan dan mencoba menginjak jejak kakinya itu, ternyata dia berada di tempat yang sama, yang membuat dia kesal dan mengingat kata Carl yang selalu dekat dengan air. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Tapi Yoshi tetap melanjutkan perjalanannya dan menemukan aliran sungainya. Karena hujan deras, Yoshi pun neduh di bawah pohon. Karena Yoshi yang udah halu ini, dia ngebayangin kalau lagi sama cewek. Dia pun terbangun karena hujan yang deras. Scene berpindah, ditemukannya Kevin oleh penduduk lokal sekitar. Kevin mencoba lapor kepada petugas di sana dan meminta pertolongan agar mencari Yoshi. Scene berpindah ke Yoshi yang lagi haus banget. Yoshi mendengar helikopter dan mencoba meneriakinya. Ternyata di dalam helikopter itu adalah Kevin yang mencoba mencari Yoshi. Karena helikopter yang terlalu terbang tinggi, dia pun kesal. Dan petugas di sana pun menyarankan kepada Kevin untuk meminta pertolongan kepada penduduk lokal di sana, yaitu Tuan Tiko. Karena Tuan Tiko lah yang mengetahui jalur sungai tersebut. Kevin mencoba membujuk dan memohon kepada Tuan Tiko, dan Tuan Tiko pun mau membantunya. Scene berpindah ke Yoshi yang mendengar seseorang menangis. Yoshi mencoba menghampirinya dan mengajaknya ngobrol. Yoshi ngecek dia tuh dengan cara dipegang tangannya. Ini bener orang atau bukan? Keesokan harinya, Yoshi melanjutkan perjalanannya dan menemukan makanan dan menyuruh teman ngobrolnya itu untuk memakan makanannya. Pas enak-enaknya rebahan, Yoshi baru menyadari bahwa teman ngobrolnya itu hanya halusinasinya saja. Keesokan harinya, Yoshi yang merasa kelelahan, dehidrasi, dan kelaparan. Halu lagi datu dia. Hingga akhirnya dia masuk ke lumpur hisap. Dia coba narik ranting yang di dekatnya agar bisa keluar dari lumpur hisap tersebut. Dia pun keluar dari lumpur itu dan mencoba ke ranting yang berisi semut api agar menyadarkan dia dari halusinasinya tersebut. Di tepi sungai, Yoshi membuat tanda agar terlihat helikopter. Keesokannya, Kevin dan Tuan Tiko pun mencari Yoshi. Tuan Tiko tidak bisa melewati jeram yang dilaluinya dan menyuruh Kevin mensudahi pencariannya. Tuan Tiko pun meminta maaf. Kevin dan Tuan Tiko pun menghentikan pencarian dan memutar haluan untuk beranjak pulang. Dibangunkannya Yoshi oleh teman ngobrolnya yang halu itu. Karena kelelahan, Yoshi mencoba berdiri dan Kevin pun melihat Yoshi dan meneriakinya. Mereka pun menemukan Yoshi di tepi sungai. Iya, mereka menemukannya. Dibawanya Yoshi ke tempat warga lokal di sana. Film pun selesai. Gimana sahabat Sura Film? Asik juga kan ceritanya? Kisah ini mengajarkan kita bahwa sesuatu bisa terjadi di luar rencana. Bahkan seorang petualang juga bisa mengalami masalah selama perjalanan jika tidak mengetahui medan. Jika kamu penggemar film survival, Jungle adalah sebuah rekomendasi yang cukup menjanjikan. Udah dulu ya sahabat Sura Film. Bunga sekuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.